welcome back to our class. And for now, we are going to learn about MYOB. Ya, kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi saldo awal akun. Oke, sudah siap ya untuk kita belajar. Nah, saldo awal akun neraca. Kita lihat dulu tentang saldo awal akun neraca PD Mitra. Nah, ini adalah saldo awal untuk 1 Desember ya, karena ini adalah trial balance atau neraca saldo untuk 30 November yang artinya akan dipakai nanti di tanggal 1 Desember ya, tempat kita nantinya akan menginput transaksi kita pada saat nanti pada saat ini gitu. Oke. Nah, sebelum kita mengisi saldo awal neraca, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai saldo normal ya. Jadi ini untuk mengisi saldo awal neraca di program MYOB, kita harus memahami terlebih dahulu adanya saldo normal akun dan juga akun yang bersaldo kontra. Ya, oke. Nah, saya ulangi kembali apa yang dimaksud dengan saldo normal ya. Kita contohkan seperti kode 1 gitu ya. Kode 1 ini adalah aset ya, kelompoknya aset yang dia memiliki saldo normalnya di debit. Ya, artinya ketika dia bertambah, dia berada di debit gitu. Nah, jadi saldo normalnya aset itu di debit. Tetapi di kelompok aset ini ada yang dia muncul berada di sebelah kredit. Contohnya seperti allowance ya, full debt. Itu adalah cadangan kerugian piutang atau cadangan piutang tak tertagih. Nah, dia malah akunnya berada di kredit. Nah, akun yang dia masuk di dalam kelompok yang seharusnya bersaldo normalnya di debit, tetapi dia berada di kredit. Nah, akun ini disebut sebagai akun kontra. Ya, sekali lagi, akun yang berlawanan yang berlawanan saldonya gitu ya. Akun yang berlawanan saldonya, dia masuk di kelompok debit, tetapi kemudian dia berada di sebelah kredit. Nah, akun ini disebut sebagai akun kontra. Jadi, untuk kasus PD Mitra kita yang sekarang, di kelompok aset, itu ada akun yang bersaldo kontra. Satu akun yang bersaldo kontra yaitu 12.800.000 gitu ya. Jadi ini karena ditulis dalam ribuan rupiah, 00 di belakangnya hilang gitu ya. Jadi ini 12.600.000. Nah, bisa dipahami, jadi untuk mengisi neraca saldo awal di program MYOB, kita pahami terlebih dahulu mengenai saldo normal akun dan saldo kontra akun. Oke, itu untuk kelompok aset. Kemudian untuk kelompok 2 ya, yaitu kelompok hutang, saldo normal mereka di mana? Di kredit ya. Saldo normal mereka di kredit. Ketika bertambah, mereka diletakkan di kredit gitu. Nah, saldo normal untuk kelompok utang ya, kelompok 2 ini ada juga yang ternyata dia berada di debit ya. Misalkan seperti PPN income. PPN income ternyata dia berada di saldo debit. Nah, maka PPN income itu disebut sebagai akun kontra. Oke, nah begitu pula untuk kelompok nomor 3, dia juga berada di saldo normalnya adalah kredit, tetapi ketika dia diletakkan di debit, ya berarti artinya dia adalah akun kontra. Jadi di sini Rohdiana Drawing itu merupakan akun kontra, karena dia malah bertambah berada di debit. Oke, begitu pula untuk nomor 4, kelompok nomor 4, yaitu pendapatan atau penjualan. Ini 2 akun ya, untuk pendapatan hanya 2 akun dan cuma 1 akun sales ya yang berada di saldo normal. Berarti ini tidak ada masalah kemudian. Nah, kemudian selanjutnya adalah akun nomor 5, yaitu akun cost of goods sold. Ini saldo normalnya adalah di debit ya. Oke, ingat saldo normal untuk cost of goods sold atau harga pokok penjualan dia berada di debit untuk saldo normalnya. Begitu pula untuk kelompok nomor 6, yaitu kelompok beban. Saldo normal mereka di debit gitu. Dan kemudian di kelompok nomor 8 ya adalah pendapatan lain-lain. Itu karena pendapatan saldo normalnya adalah di kredit. Nah,
Dan terakhir adalah kelompok nomor 9. Kelompok nomor 9 itu adalah beban lain-lain. Nah, karena dia juga beban, maka saldo normalnya adalah di debit. Oke, ini penjelasan untuk saldo normal dan saldo kontra untuk nantinya memudahkan kita memasukkan ke Mayop ya, untuk neraca saldo awalnya gitu, neraca awal. Oke, kita ke program Mayopnya ya. Nah, cara untuk membuka saldo awal akun neraca di Mayop itu kita pilih pertama adalah, saya besarkan dulu ya biar supaya gampang melihatnya. Oke, nah cara pertama itu adalah berada di menu setup, diklik setupnya, kemudian kita pilih balance ya, kita pilih balances, kemudian kita pilih account opening balances ya. Nah, oke, kemudian di sini ada akun ya. Nah, di sini adalah tempat kita mengisi akun untuk saldo awal neraca kita. Oke, pertama adalah cash in bank. Cash in bank itu kita isi. Cash in bank ini ada berapa totalnya? 40.500.000. Maka di sini kita masukkan 40.500.000 ke cash in bank. 40.500.000. Nah, 40.500.000. Oke. Kemudian selanjutnya petty cash. Petty cash kita masukkan lagi, saya besarkan lagi. Ketika 10 juta. Nah, sekarang kita berada di saldo kontra dari kelompok nomor 1, yaitu kelompok aset. Cara mengisi allowance for double debt, yaitu saldo akun kontra, maka kita harus memulainya dengan membuat tanda minus terlebih dahulu, ya, karena dia berakun kontra, jadi kita buat minus terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita masukkan angkanya. Allowance for double debt itu ada sebesar 12.800.000. Kita masukkan 12.800.000. Ya, sehingga dia menjadi minus. Ya, minus. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk akun-akun berikutnya.
Kemudian untuk equipment akumulasi depreciation ini juga masuk ke dalam saldo kontra ya, karena dia berada di kelompok aset tetapi berada di kredit. Nah, sama seperti tadi di akun cadangan piutang tak tertagih, dia dibuatkan minus terlebih dahulu, maka kita pun juga akan membuatkan ini minus ya, sebagai bentuk kalau dia ini adalah kontra ya. Equipment akumulasi depreciation itu angkanya adalah 16.500.000. Kita masukkan, oke, mana dia ya, 16.500.000. Oke, selesai untuk kelompok aset. Kemudian kita pindah ke account payable. Account payable ini akunnya saldo normalnya adalah di kredit, maka yang bersaldo kredit itu tidak kita minuskan ya, karena dia saldo normalnya adalah di kredit. Nah, kita masuk yang pertama di account payable. Account payable itu ada sebesar 69.300.000. Kita masukkan, angkanya adalah 69.300.000. Oke, kemudian expand payable. Expand payable itu sini ya. Expand payable ada 3.900.000, maka kita masukkan dia 3.900.000. Selanjutnya ada income tax payable. Income tax payable di sini berarti kita pindah, saldonya adalah kosong ya, kosong. Kemudian akun berikutnya adalah PPN payable. PPN payable kosong juga, sehingga tidak perlu juga kita masukkan. Kita masuk ke PPN outcome. PPN outcome itu ini dia, PPN outcome. Nah, PPN outcome ini ada berada di debit ya, diletakkan di debit, terletak di debit, karena dia kelompoknya normalnya adalah kredit ya, tetapi ada satu akun yang dia berada di debit ya untuk kelompok utang, maka kita akan membuatkan dia minus terlebih dahulu untuk PPN PPN income ya. PPN outcome income ya. Oke, kita selesai mengisi saldo awal neraca di dalam program Mayop ya. Jadi lebih perhatikan ya. Ini cukup penting, perhatikan terkait dengan akun kontra dan akun normal ya. Jadi akun kontra dan akun normal akan berperan penting dalam menentukan apakah akun atau saldo akun yang ada di kelompok tersebut harus diminuskan ataukah tidak diminuskan. Nah, itu berkaitan dengan dia berada di kelompok saldo normal dan ternyata dia adalah akun kontra gitu ya. Nah,
ketika sudah selesai mengisi seluruh saldo awal neraca, kita lihat di sini amount left to be allocated, ya. Kalau isinya ini adalah 0, ya, kosong, artinya cara pengisian kita itu sudah seimbang, ya. Debit dan kredit yang kita buat itu sudah balance, sudah seimbang. Tetapi kalau hasil yang ada di sini itu adalah masih ada angkanya, baik dia sifatnya positif atau negatif. Kalau negatif dia berarti ini angkanya dikurung, ya, dikurung. Tapi kalau normal dia ya biasa aja gitu. Nah, kalau misalkan ada angka di sini, ya, ada angka di sini, itu artinya pengerjaan kita ada yang mengalami kesalahan, ya. Jadi pekerjaan kita mengalami kesalahan kalau misalkan ada angka di sini, baik dia angkanya positif ataukah angkanya negatif. Nah, jadi pastikan amount left to be allocated ini angkanya adalah 0, karena itu artinya kita sudah seimbang dalam menginput saldo awal neraca, ya, saldo awal neraca untuk bulan transaksi untuk Desember, ya, untuk kasus PD Mitra. Nah, kita cukupkan sampai di sini, ya, sudah selesai terkait dengan pembahasan saldo awal neraca, menginput saldo neraca ya, menginput saldo awal neraca di program Mayop, ya. Jadi kita cukupkan, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, mengikuti tutorial yang saya buatkan di dalam video ini. Oke, selesai. Thank you for listening to me, ya. And I hope you guys can do it. Dan ya, bye bye. Assalamualaikum.